Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 11 Januari 2023 dengan judul Dia yang Penolongnya adalah Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya di dalam setiap aspek kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 146 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Jika kita mau memikirkan Tuhan sama seringnya seperti kita mendapatkan bukti pemeliharaannya terhadap kita, maka kita akan selalu mengingat Dia dalam pikiran-pikiran kita dan senang untuk membicarakan tentang Dia dan untuk memuji Dia. Kita berbicara tentang perkara-perkara yang sementara karena kita menaruh perhatian di dalam perkara-perkara itu. Kita berbicara tentang teman-teman kita karena kita mengasihi mereka. Sukacita dan dukacita kita terikat bersama mereka. Namun kita memiliki alasan yang lebih besar dan tak terbatas untuk mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi sahabat-sahabat kita di bumi. Hendaknya menjadi hal yang paling wajar di dunia ini untuk menjadikan Dia sebagai yang pertama dalam semua pikiran kita. Untuk membicarakan tentang kebaikannya dan menceritakan kuasanya. Disalin dari buku Langkah kepada Kristus, halaman 175 dan 176. Namun demikian, sejarah hidup Yakub adalah satu jaminan bahwa Allah tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang yang telah ditipu ke dalam dosa, tetapi telah kembali kepadanya dengan pertobatan yang sejati. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 249. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Terdapat di dalam Mazmur 32 ayat pertama. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat rohani, dan sukacita bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden.
para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi saat ini. Biarlah itu semua boleh sesuai dengan amanat dan petunjuk Tuhan dan mendatangkan berkat bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, dan juga pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, pembina rumah sakit, para tukang material, dan juga semua urusan perizinan. Kiranya Tuhan turut campur tangan agar semuanya dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat, pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, dan juga mahasiswa, dosen, dan rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga mereka mendidik anak-anak juga untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, berikan sukacita, pengetahuan sorga, berkat untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka juga. Kami menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu mengandalkan Tuhan setiap saat dalam aspek kehidupan mereka. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya akan janji Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.